di mana pembalut itu tidak ada bekas darah dari menstruasinya kamu. Iya Pak Ki, dan ini ada kaitannya dengan sosok kuntilanak yang menggunakan media perantara darah haid dari seorang gadis yang talent dari kamu. Itu udah ada bekas darahnya. Sampai Mbak Ningsih kurang yakinnya, dia buka kantong plastik itu. Nah ketika ditarik pembalutnya itu benar-benar bersih, tidak ada bekas darahnya. Ini yang membuat Mbak Ningsih benar-benar tidak percaya. Sampai dia buka yang satunya lagi, tidak ada darahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Di kesempatan kali ini ada sebuah kiriman cerita dari salah satu narasumber yang sebut saja di sini namanya Mbak Ningsih. Dia ini pernah bekerja di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Dan ini ada kaitannya sebuah kejadian yang menyangkut Mbak Ningsih yang nyaris menjadi korban daripada penglaris di restoran atau rumah makan tempat Mbak Ningsih kerja. Ini semua disebabkan ya bukan unsur kesengajaan ya. Karena dalam ceritanya Mbak Ningsih ini, dia itu awalnya itu ya kerja biasa, tidak ada sesuatu yang janggal. Dan pekerjaan yang dia tekuni pun ya kurang lebihnya sudah lebih dari setengah tahun. Ya tidak ada sesuatu kejadian yang aneh di rumah makan itu yang mungkin membuat Mbak Ningsih itu merasa itu ada yang beda setelah kejadian-kejadian yang dialami oleh Mbak Ningsih terkait dengan sosok kuntilanak yang mengganggu Mbak Ningsih sampai dia pun nyaris menjadi korban jin penglaris di tempat dia kerja yang terlain di sebuah rumah makan. Nah untuk kelengkapan cerita ini tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Namun untuk tempat, nama dan toko ini semua sudah disamarkan. Dan semoga di kesempatan kali ini, di perjumpaan kali ini di channel Selamat Untung, semua sahabat channel Selamat Untung ini yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturahkan segala keberkahan, nikmat serta walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk menemani cerita dari Mbak Ningsih tentang jin penglaris di rumah makan, seperti biasa, biar lebih mana mantap, Pandit Derek ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Dalam sebuah kisah hidup yang pernah dialami oleh Mbak Ningsih, dalam kisahnya beliau ini, dia pernah diikuti sosok kuntilanak yang sebab sosok itu datang ini dari salah satu kejadian yang terkait dengan dia yang pernah mengalami satu keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Dia seorang wanita yang talent menstruasi. Nah menstruasi itu ketika dia ada di rumah makan ya, itu dengan keadaan mendadak. Dia udah tahu kalau dia ini bakal men lah hari-hari itu, dengan tanda-tanda ya perut seperti kadang mules, sakitnya itu benar-benar dirasa sakit, dan itu sebagian tanda kalau dia itu bakal menstruasi. Nah saat itu yang dilakukan oleh Mbak Ningsih ini, dia kan mempersiapkan sebuah alat pembalut ya, pembalut yang dia gunakan, yang dia bawa, yang sebagai cadangan kalau pas nanti dia lagi kerja itu benar-benar kedatangan tamu yang tak lain menstruasi atau datang bulan. Nah sekitar jam 1 siang itu, Mbak Ningsih ini benar-benar merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut, yang sampai singkatnya ini Mbak Ningsih itu hanya kedatangan tamu yang talent datang bulan tadi. Dan Mbak Ningsih sempat izin sama teman-teman kerjanya juga kalau dia harus ke belakang ke kamar mandi memakai pembalut. Nah kepekerjaan dari seorang Mbak Ningsih ini ketika dia di rumah makan itu, dia itu dari jam 8 kadang pulang itu sampai jam 9 malam. Lumayan panjang itu jam kerjanya, tapi dengan bayaran yang memang wajar lah, wajar yang tak lain ya sesuai dengan waktu yang dia gunakan kerja di rumah makan itu, dengan hasil yang jauh lebih baik daripada dia kerja di tempat lain. Ini kenapa seorang Mbak Ningsih waktu itu pingin kerja di tempat tersebut. Nah ini kembali lagi ke cerita tentang Mbak Ningsih yang setelah menstruasi. Ketika dia merasakan menstruasi atau datang bulan itu dirasa sangat banyak ini ya, tentunya kan Mbak Ningsih harus mengganti pembalut itu sendiri. Dan ketika dirasakan menstruasi itu begitu deras,
otomatis Mbak Ningsih harus mengganti pembalutnya. Dan pembalut yang dia ganti ini, yang sudah banyak darah headnya atau darah kotornya ini, dia bungkus itu pakai plastik yang memang tidak dibuang di lingkungan rumah makan itu, tapi dia bawa itu lewat sebuah kantong kresek yang dia ikat rapi, yang dia saku dan dia masukkan ke dalam tas. Yang tujuan dari Mbak Ningsih ini, nanti kalau sepulang kerja ya dia akan membuang di tempat yang memang sudah sering dia gunakan untuk membuang pembalut tersebut. Dan intinya ya Mbak Ningsih ini untuk membuang pembalut atau darahnya itu tidak sembarangan. Nah, namun yang terjadi setelah 2 kali dalam sehari dia menstruasi itu sampai jam 9 malam, itu 2 kali dia ganti pembalut. Dan setelah dia pulang sampai di rumah ini, ketika dia hendak membuang headnya, ketika dia hendak membuang pembalut itu, salah satu plastiknya itu terlihat terbuka. Dan sebuah kejadian yang di luar nalar, maaf ini bahasanya itu agak jorok ya, itu pembalutan di kantong kresek, yang kreseknya itu bukan warna hitam, tapi warnanya itu seperti kayak warna transparan ya. Dan yang diingat oleh Mbak Ningsih ketika dia membungkus pembalutnya itu ada darah yang menempel di bagian plastik. Namun ketika dia sampai di rumah, di dalam kamar, dia sempat ke kamar mandi juga, dia ini dengan membawa tasnya itu membongkar pembalut tadi, yang rencananya ya pembalut itu mau dia kubur atau dia pendam itu ya di belakang rumahnya. Itu caranya Mbak Ningsih untuk membuang pembalut itu, tidak dia buang sembarangan, tapi dipendam di belakang rumah. Ya dia gali, walaupun dia malam-malam itu dia gali. Tapi yang terjadi saat itu ketika dia ada di kamar mandi, ini kejadian yang dialami Mbak Ningsih, pembalut yang dari plastik transparan itu tidak ada bekas darahnya. Sampai Mbak Ningsih kurang yakinnya dia buka kantong plastik itu. Nah ketika ditarik pembalutnya itu benar-benar bersih, tidak ada bekas darahnya. Ini yang membuat Mbak Ningsih benar-benar tidak percaya. Sampai dia buka yang satunya lagi, tidak ada darahnya. Ini membuat Mbak Ningsih benar-benar tidak percaya. Lah terus perasaan tadi saya menstruasi begitu banyak sampai saya ganti 2 kali pembalut, kok ini tidak ada bekas darahnya sama sekali. Dan saat itu Mbak Ningsih ya benar-benar merasa janggal. Namun karena memang itu pembalut sudah bekas ya, dia bekas pakai, ya dia ke belakang rumah. Dia ke belakang rumah ya, waktu itu sempat ditanya sama ibunya, "Ningsih, kamu mau kemana kok malam-malam ke belakang rumah?" "Iya Bu, ini mau mendem pembalut." "Oh ya hati-hati ya Ningsih." Nah saat di belakang rumah dia sempat pakai cangkul kecil ya, mungkin tidak terlalu dalam, dia gali itu. Namun di saat dia menggali itu dia mencium bau anyir, bau amis darah. Ini yang membuat Mbak Ningsih itu benar-benar merasa aneh. Pembalut tidak ada darahnya, kok bau amis anyir darah itu kok ada? Itu dari mana? Sampai Mbak Ningsih itu sempat menghentikan cangkul kecilnya ini ya, dengan menghirup bau tadi. Itu semakin jelas bau anyir amisnya itu. Sampai Mbak Ningsih menghirup bau itu dengan seksama, ini kok bau amis, bau anyir itu dari mana? Sedangkan pembalut itu kan tidak ada darahnya. Dia mencoba untuk udahlah, dia gali lagi, tapi tidak berselang lama dari bau yang tidak hilang-hilang itu terdengar suara cekikikan. Suara itu sangat lirih, tapi itu samar-samar didengar. Dan ketika Mbak Ningsih ini menggali, hendak menaruh pembalut itu ke dalam tanah ya di belakang rumahnya, ketika hendak memendam pembalut atau menguburkan ini ya kotoran dari darah headnya itu, dia taruh di bawah. Ketika dia tutup itu dengan tanahnya, dia injek-injek itu, saat dia selesai ini, baunya itu tidak hilang. Padahal itu kan udah ditanam, udah dipendam. Saat dia hendak masuk ke dalam rumah, itu sekilas Mbak Ningsih itu, benar atau tidaknya ini cerita dari Mbak Ningsih, dia ngelihat sosok kuntilanak itu di atas pintu dia mau masuk. Tidak terbayang kan kayak gimana. Di atas pintu belakang rumahnya. Ketika Mbak Ningsih sudah selesai memendam pembalut di belakang rumah itu, dia
mau masuk, di atasnya itu sosok kuntilanak yang bergelantungan tepat di atas pintu belakang rumahnya Mbak Ningsih. Jelas itu yang membuat Mbak Ningsih teriak, sampai dia teriaknya begitu kencang sampai membuat keringat dingin keluar, kaki terasa berat untuk maju ya, untuk langkah itu ya, sampai kejerinnya ya kayak kejang itu, sampai ibu, sampai kaki dan tubuh dari Mbak Ningsih ini tidak bisa untuk digerakkan. Dan saat itu yang membuat Mbak Ningsih, mungkin dia ngerasa udah teriak minta tolong sama ibunya, ibu itu seperti kayak tidak ada suaranya, sampai Mbak Ningsih jatuh pingsan di belakang rumah. Ketika mungkin ibunya ngerasa udah lama Mbak Ningsih tidak balik dari belakang rumah, ibunya itu ngelihat sampai teriak-teriak, dan dalam keadaan dia pingsan itu ya, itu dengan keadaan tubuh lemas, dia setengah sadar mendengar teriakan ibunya. Mendengar teriakan ibunya sembari teriak, bapak Ningsih pingsan, Ningsih pingsan, itu dalam keadaan dia setengah sadar, itu dalam keadaan tubuh terbaring itu di belakang rumah. Mbak Ningsih dibantu ibunya, dibantu bapaknya masuk ke dalam. Dibopong itu keadaannya Ningsih itu, sampai dibopong sama bapaknya. Sampai Ningsih pun ditanya, nak kamu kenapa? Kamu kok pingsan di belakang rumah, itu memang ada apa? Ningsih pun cerita, Pak, Ningsih takut tadi, Pak, Ningsih ngelihat ada kuntilanak, Pak, di atas, Pak. Nah, kamu jangan ngada-ngada, Pak, beneran, Pak, ada kuntilanak itu di belakang rumah di atas pintu, Pak. Sampai Ningsih ini dalam keadaan dia masih ketakutan itu, bapaknya ini berusaha untuk keluar rumah. Ya sudah, nak, kamu tunggu di sini sama ibu, bapak mau menyiwer lah, bahasa itu mengitari rumahnya dengan membawa garam ya, garam seperti kayak garam keras atau garam kasar ya. Itu yang dilakukan oleh bapaknya. Kamu tunggu di sini ya Ningsih, bapak mau keluar sembari dia menaburkan garam kasar ke seluruh rumah. Kalau memang benar itu ya, semoga kuntilanak itu tidak muncul lagi dan masuk ke dalam rumah ini. Iya Pak, usir dia Pak, usir dia Pak. Ningsih sama ibunya, yang adik-adiknya Ningsih itu udah pada tidur. Itu sekitar mungkin jam 9 sampai setengah 10-an lah. Bapaknya itu mengitari rumahnya itu dengan menaburkan garam itu, dan tidak berselang lama dari apa yang dilakukan oleh bapaknya Ningsih, satu keluarganya Mbak Ningsih mendengar yang namanya cekikikan atau tawa kuntilanak itu sangat jelas. Suaranya itu sangat jelas. Suara itu makin nyaring, namun dari penjelasan bapaknya, Ningsih kamu tidak usah takut. Semakin jelas suara itu, semakin jauh kuntilanaknya. Tapi kalau semakin diri, dia ada di samping kita. Ya semoga saja ini tidak terjadi apa-apa sama kamu. Kamu istirahat saja. Iya Pak. Ningsih pun diantar sama ibunya masuk ke dalam kamar. Dia sendirian di kamar. Nah dalam keadaan dia masih ketakutan, ibunya Ningsih ini ya sempat izin sama bapaknya, Pak, Ningsih ibu temani karena Ningsih barusan ketakutan. Iya Bu, Ningsih temani ibu ya, Ningsih takut Bu. Sempat ibunya pun akhirnya istirahat menemani Ningsih yang dalam keadaan masih shock, yang barusan ngelihat sosok kuntilanak yang seumur-umur baru dilihatnya sekali seumur hidup. Ini yang membuat Mbak Ningsih benar-benar malam itu benar-benar di malam yang sangat menakutkan untuk Mbak Ningsih. Karena di saat dia bersama ibunya mungkin karena capek ya ngurus adik-adiknya, dia sempat tertidur, sementara mata terpejamnya Mbak Ningsih pikirannya masih tentang kuntilanak. Mbak Ningsih itu selalu kepikiran terus tentang sosok kuntilanak yang dia lihat dengan rambut terurai, dengan kain putih ya memanjang, yang kakinya itu melayang. Namun dia tidak melihat wajahnya, yang pasti rambut itu benar-benar terurai sampai ke bagian mungkin bahasanya itu pantat atau apa ya. Rambutnya itu menjulur sampai ke arah pinggang. Itu jelas nyata dilihat oleh Mbak Ningsih sampai Mbak Ningsih itu jatuh pingsan. Itu yang ada dalam pikirannya dia, dan dia atau Mbak Ningsih ini ketika dalam keadaan pikiran yang selalu ketakutan itu, dalam keadaan mata terpejam yang selalu kebayang kuntilanak itu, dia ngerasa kuntilanak itu seperti ada di dalam rumahnya.
Ketika dia memejamkan mata itu seperti kayak mendampingi dia. Ini yang membuat Mbak Ningsih lalu terbuka lagi matanya, kaget ngelihat nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia menjamin mata lagi, ada lagi, menjamin mata ada lagi, sampai dia bangunkan ibu. Bu, ibu jangan tidur bu, katanya mau nemenin Ningsih, kok ibu malah tidur duluan. Lihat jam, udah jam 1 dini hari. Ningsih, udah jam 1 kamu tidur, udah ibu ngantuk, tidur, udah ada apa-apa, ibu temani. Iya bu, Ningsih takut bu, setiap Ningsih pejamkan mata bu, itu kebayang terus bu kuntilanaknya. Ningsih berdoa dulu kalau mau tidur. Iya bu. Dan Ningsih pun menuruti apa kata ibunya, walaupun dalam keadaan dia datang bulan, ya dia berharap doanya itu bisa menjadikan suatu perlindungan ketika dia istirahat. Dan dia doa sampai akhirnya Mbak Ningsih bisa tertidur dalam keadaan yang benar-benar masih ketakutan. Dan di keesokan harinya, ya seperti biasa Mbak Ningsih ini berangkat ke rumah makan di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, ya hanya berjarak ratusan meter saja. Itu sebuah rumah makan. Ini sedikit cerita tentang rumah makan tersebut. Rumah makan yang merupakan tempat kerja Mbak Ningsih itu belum ada setahun. Tepatnya ya 3 bulan awal sebelum Mbak Ningsih itu melamar kerja di situ, itu dimiliki oleh seorang pendatang dan dia sebut saja namanya Pak Hendra dan istrinya sebut saja namanya Bu Ayu ya. Pak Hendra dan Bu Ayu itu adalah pemilik restoran itu yang saat itu ya memang sangat ramai restoran tersebut sampai membuka lowongan kerja, dan salah satunya yang Mbak Ningsih itu mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja di rumah makan yang dimiliki oleh Bu Ayu dan juga Pak Hendra. Itu memang secara terbuka ada lowongan kerja bagi siapapun yang punya pengalaman dan mau menjadi pelayan di rumah makan ini, silahkan mendaftarkan diri. Dan itu banyak yang mendaftar di situ, hanya beberapa saja yang diterima, itu sekitar 10 orang. 10 orang yang diterima ya salah satunya itu Mbak Ningsih. Dan semenjak saat itu ya Mbak Ningsih itu kerja di rumah makan milik Pak Hendra dan Bu Ayu ini, rumah makan itu terbilang tidak pernah sepi. Rumah makan itu sangat ramai dari buka jam 9 pagi sampai kadang jam 9 malam ya sebelum Mbak Ningsih itu pulang, itu tidak pernah ada kata sepi, ramai terus. Bahkan pernah sesekali Mbak Ningsih itu kerja itu pas hari-hari tertentu itu sampai lembur itu jam 12 malam. Pernah itu sesekali Mbak Ningsih itu lembur sampai jam 12 malam di rumah makan itu, masak itu banyak sekali sampai Pak Hendra dan Bu Ayu ikut andil di situ dengan karyawan yang tidak sedikit ya, ada 20 karyawannya. Rumah makan itu ada 20 karyawan yang rumah makan terbilang luas parkirannya. Ya banyak yang kerja lah di situ sampai ya kekayaan dari Pak Hendra tahun Bayu udah terbilang, hasil omsetnya itu tiap hari itu mungkin bukan hanya ratusan ribu, udah juta-jutaan. Itu yang diketahui oleh Mbak Ningsih tentang rumah makan tersebut. Dan ini terkait dan kembali ke ceritanya Mbak Ningsih setelah esok harinya ini. Mbak Ningsih itu kan kembali kerja. Dia belum cerita kalau pembalut yang dia pendam yang tidak ada darahnya itu ada kaitannya dengan kuntilanak. Mbak Ningsih belum cerita ke bapak ataupun ibunya. Saat Mbak Ningsih kembali berangkat kerja di restoran itu, di hari pertama dia kerja, dia ngerasakan di rumah makan itu ya, biasanya kan ramai. Rumah makan itu biasanya ramai, ada sepi-sepinya dari jam 8 dia berangkat itu ya. Dia udah mulai nih menata semuanya, merapikan tempatnya sampai jam 9 pagi mulailah dibuka rumah makan itu. Ketika dibuka rumah makan itu, tidak seperti biasanya rumah makan itu agak sepi. 9, 10, 11 itu jam ya. Itu kok hanya beberapa saja. Agak sepi, benar-benar agak sepi sampai ya Pak Hendra pun sempat menghubungi salah satu orang kepercayaannya. Salah satu orang kepercayaannya itu untuk datang ke rumah Pak Hendra. Itu sampai jam 11 itu sepi. Nah tidak berselang lama setengah jam itu dari orang kepercayaannya, ini sebut saja namanya Pak Bima ya. Pak Bima itu adalah orang kepercayaan dari Pak Hendra yang memang diminta mengelola rumah makan itu. Dia meminta sama seluruh koki di situ ya untuk memberikan sesuatu yang terkait dengan air yang dibawa oleh sama Pak Bima. Pak Bima ini, air yang dibawa oleh Pak Bima itu diminta dicampurkan di setiap masakan.
Dan itu pun dilakukan, dan air itu tidak semuanya di situ tapi disebarluaskan seperti kayak diciprat-cipratkan di halaman rumah makan milik Pak Hendra itu. Ini dilakukan sama Pak Bima. Dan setelah apa yang dilakukan oleh Pak Bima ini, jam 12 tepatnya, jam istirahat ya, itu langsung kayak banyak tamu yang berdatangan, dan bukan hanya beberapa saja tapi dari antrian mobil sampai ada yang motor, itu rame banget sampai tidak ada jedanya atau tidak ada seperti istirahat-istirahatnya. Itu dari jam 12 sampai jam 9 malam itu udah ada sepinya, dan itu berlanjut sampai jam 9 malam. Itu udah ada jedanya yang bisa dikatakan laris warung makan milik Pak Hendra itu benar-benar tidak wajar. Dan yang dialami oleh Mbak Ningsih di saat dia yang memang tidak ada jedanya, di saat kondisi fisik dari seorang Mbak Ningsih yang kala itu sedang datang bulan, dia jelas merasakan kalau tubuhnya itu agak lelah. Dia merasakan kalau ya lagi datang bulan itu kan pasti secara fisik itu kan lagi nggak totalitas lah, nggak fit ya. Mbak Ningsih dalam keadaan seperti itu sempat meminta izin juga sama Pak Bima. Pak Bima, boleh enggak saya pulang? Terus terang saya badan saya ini enggak enak badan. Tapi Pak Bima meminta sama Ningsih, kamu kan lihat tamu pelanggan kita itu masih banyak. Ya kalau kamu saya izinkan, nanti bagaimana tanggung jawab saya terhadap Pak Hendra. Jadi intinya Mbak Ningsih sudah diizinkan sampai dia jam 9 malam selesai kerja itu dia jatuh sakit. Tubuhnya itu benar-benar lemas. Tubuh yang lemas sampai Mbak Ningsih itu jatuh sakit. Di saat sakitnya Mbak Ningsih setelah sampai di rumah itu ya sempat cuci kaki, sempat ya pokoknya udah mandilah dia. Dia sempat tertidur. Yang dalam istirahatnya seorang Mbak Ningsih, ketika dia selalu menguburkan pembalutnya ya setiap pulang kerja itu. Setelah sampai di rumah itu sekitar jam 9 lebih, ya Mbak Ningsih melakukan aktivitasnya karena posisinya Mbak Ningsih kan lagi datang bulan. Ya dia selalu mengganti pembalutnya itu, dan dia akan menguburkan atau memendam pembalut itu di belakang rumah. Namun waktu kejadian yang malam pertama dia kan melihat kuntilanak. Mbak Ningsih meminta bapaknya untuk mengantar memendam atau membuang pembalut itu di belakang rumahnya dengan cara memendam dengan digali. Nah saat itu ditemani bapaknya, alhamdulillah Mbak Ningsih tidak melihat lagi kuntilanak. Namun bau amis, anyir, dan suara cekikikan yang sangat lirih kembali didengar Mbak Ningsih dan bapaknya. Itu malam kedua. Dan ini semakin menguatkan bahwa sosok kuntilanak itu benar-benar mengincar Mbak Ningsih sampai Mbak Ningsih dalam keadaan fisik yang lemas ya, sepulang kerja yang diporsir dengan keadaan dia yang sempat mau izin dan diizinkan. Mbak Ningsih pada malam hari itu ya, dia ditemani ibunya kembali. Mbak Ningsih itu merasa tubuh itu menggigil. Sampai esok harinya Mbak Ningsih itu ketika bangun dari istirahatnya ya sekitar jam 5:30 pagi, dia ngerasa tubuh itu kayak gak enak banget, lemas banget, sampai Mbak Ningsih meminta sama ibunya, Bu, tolong sampaikan ke Pak Bima kalau Ningsih tidak bisa berangkat kerja. Ningsih agak gak enak badan. Dan ibunya ini waktu Ningsih meminta izin sama ibunya untuk disampaikan ke Pak Bima, seorang yang dipercaya sama Pak Hendra, yang ibunya pun tahu siapa Pak Bima. Dan di situ ibunya Mbak Ningsih ini menyampaikan apa yang sedang dialami oleh Ningsih. Ibunya menyampaikan terkait dengan Ningsih yang saat itu tidak bisa berangkat kerja, yang tak lain ya kerja di rumah makan tersebut. Dan setelah ibunya ini menyampaikan pesan dari Ningsih yang tak lain izin tidak berangkat, kondisinya Mbak Ningsih itu semakin lemah fisiknya, yang membuat dia itu benar-benar sakit sampai jam 8 pagi. Itu Mbak Ningsih itu merasa tubuh itu menggigil ya. Tubuhnya itu demam. Sempat Mbak Ningsih itu diminta sama ibunya, nak mendingan kamu periksa ke dokter. Namun Mbak Ningsih menolak niat dari ibunya untuk pergi ke klinik, dan justru malah Ningsih ini meminta sama ibunya itu, Bu belikan saja obat kios Bu, nanti juga mendingan, ini juga kan pengaruh dari datang bulannya Ningsih. Dan ibunya pun akhirnya mengikuti saran dari Ningsih, dibelikan obat. Dia minum obat tersebut ya, obat kios ya. Namun demamnya itu tidak kunjung turun sampai
2 jam. Itu jam 10 paginya Mbak Ningsih ini masih merasa demam itu benar-benar tidak karuan, keringat dingin keluar dengan keadaan dia menggigil di kamar, sampai ibunya pun ya mau tidak mau harus membawa Ningsih ke dokter. Nah, saat itulah Mbak Ningsih dipaksa sama ibunya, "Ningsih, kamu itu demamnya udah ndak karuan, nanti kamu kenapa-napa, mendingan ibu antar kamu ke dokter, bapak kan lagi kerja." "Iya Bu," Ningsih nurut ibu. Ningsih pun akhirnya dengan naik beca diantar ke dokter. Sesampainya di dokter, ya dijelaskan kalau demamnya itu memang demam yang wajar karena pengaruh dari menstruasi, yang dikasih obat biasa. Dan setelah periksa ke dokter ini ya disuruh untuk minum obat dan banyak istirahat. Ya Mbak Ningsih kan sampai di rumah. Ketika sampai di rumah dia minum obat dari dokter tadi sekitar jam 11. Sampai di rumah dia kembali meminum obat dan kembali istirahat. Ya intinya setelah dia minum obat dari dokter tersebut, keringat dingin itu keluar semua. Sampai Mbak Ningsih itu ngerasakan kalau tubuhnya itu ya udah agak mendingan. Tepatnya itu sekitar 1 jam lebih ya, hampir setengah 1 itu dia ngerasa kalau demamnya itu udah mulai turun. Namun keadaan fisiknya itu masih sangat lemas. Dan sekitar jam 5 itu bapaknya Ningsih itu menanyakan Ningsih, "Gimana keadaan kamu? Udah mendingan?" "Iya Pak, ya demamnya udah turun, cuman Ningsih kok lemes banget." "Ya udah istirahat aja dulu." Ningsih disuruh istirahat. Dia di kamar. Nah pas waktu mau maghrib, Ningsih kan kebiasaannya itu kalau maghrib itu biasanya udah di kamar ini. Dia itu kan keluar. Intinya ya jangan sampai kalau pas maghrib itu lagi ada di kamar, apalagi posisi lagi berbaring. Ningsih itu keluar. Dia duduk di ruangan tengah. Itu sebelum azan maghrib. Nah ketika dia duduk, sembari ngerasakan tubuh yang begitu lemas ya, lemas banget tuh, kaki itu kayak nggak ada tenaganya, bahkan seluruh badan itu kayak lemas banget. Dan di sela-sela Mbak Ningsih menunggu azan maghrib sampai selesainya sholat yang dilakukan oleh bapak, ibunya, dan adik-adiknya itu di rumah, Mbak Ningsih itu dalam keadaan duduk itu pikirannya itu tentang kuntilanak terus. Ini yang membuat Mbak Ningsih itu benar-benar ngerasa ada yang aneh ini di rumahnya dia. Kenapa hari pertama, hari kedua itu ketika dia nanam pembalutnya itu selalu didatangi kuntilanak itu. Dan ini yang membuat Mbak Ningsih pun akhirnya menceritakan kejadian yang benar-benar janggal ketika dia hendak memendam pembalut yang sudah tidak ada bercak darahnya. Dan saat itu setelah sholat maghrib ini ya, Ningsih pun hanya kan cerita sama bapaknya, "Pak, Ningsih ini kok takut Pak, semenjak malam pertama Ningsih saat itu pingsan ya. Ningsih itu ngerasa ada yang aneh Pak, ketika Ningsih saat itu menstruasi Pak ya, datang bulan di restoran atau di rumah makan itu, ketika sampai di rumah Pak, itu Ningsih itu benar-benar keheranan, pembalutnya Ningsih itu udah ada bercak darahnya Pak. Ini yang membuat Ningsih benar-benar takut, sampai akhirnya Ningsih itu jatuh pingsan karena ngeliat kuntilanak. Dan sampai saat ini Pak, Ningsih itu kebayang-bayang terus kuntilanak, dan Bapak juga tahu malam kedua pun kan Bapak ngedengar sendiri kuntilanak yang Bapak juga sempat menaburkan garam lagi untuk mengusir kuntilanak itu kan Pak. Ini Ningsih benar-benar takut Pak. Dan apa yang disampaikan Ningsih ke orang tuanya itu merespon, "Ningsih, jangan-jangan ini ada kaitannya kuntilanak yang mungkin menjilati darah haid kamu." "Pak, maksudnya Pak?" "Ya apa kamu tidak pernah dengar ketika darah haid yang datang dari gadis yang masih perawan seperti kamu ya, itu darah haidnya itu bisa dijadikan sebuah media itu ya media penglaris atau apa. Dan ini khawatirnya Bapak terkait dengan kejadian yang kamu alami, ini ada kaitannya dengan rumah makan." Ini ya dugaan Bapak. Ya semoga saja tidak apa-apa, tapi ya biar lebih jelasnya, kamu tunggu di rumah, Bapak mau ke Pak Kiai. Ya soalnya kamu ini kayaknya tidak wajar. Kamu ini benar-benar ngerasakan pembalut kamu itu udah seperti kayak hilang begitu saja bekas darahnya. Bahkan bekasnya pun kan tidak ada. "Iya Pak, tidak ada." "Ya sudah, kamu tunggu Bu, jaga Ningsih, dan Bapak mau ke rumah Pak Kiai." Itu habis maghrib. Di sela-sela bapaknya itu lagi
mengundang Pak Kiai untuk datang ke rumah, yang ada dan dialami Ningsih sekeluarga, yang saat itu ada ibunya dan adik-adiknya. Sosok kuntilanak itu dengan nyata ada di dalam rumah yang dilihat Ningsih sekeluarga. Itu ketika tidak ada bapaknya. Sosok itu benar-benar bergelantungan itu di area dapur, tepat di bawah pintu yang ada di dalam, bukan di luar rumah tapi di dalam rumah. Ini yang membuat semua anggota keluarga itu teriak histeris, takut, tolong. Dan ini mengundang warga, tetangga sekitar, karena ini kan masih sore, habis maghrib. Yang banyak warga yang mendengar teriakan dari Ningsih, ibunya termasuk anak-anaknya, yaitu adik-adiknya Ningsih ini, berteriak tentang kuntilanak. Banyak yang datang dan menanya, ada apa, ada kuntilanak di dalam, ada kuntilanak di dalam. Sempat para warga juga benar-benar keheranan, apa iya Bu, beneran Bu. Tapi di sini bukan hanya Ningsih yang lihat, ibunya, adik-adiknya juga ngeliat. Jadi nggak mungkin mereka semua bohong. Intinya ya tetangga pura hanya percaya dan menanyakan di mana bapak lagi ngundang Pak Kiai. Dan tidak berselang lama Pak Kiai datang. Saat itu banyak warga juga yang hadir di rumahnya Mbak Ningsih. Di sela-sela Pak Kiai itu menjelaskan ke Ningsih bahwa apa yang terjadi dengan kamu Ningsih, ini memang benar adanya bahwa orang yang sedang menstruasi, khususnya kamu yang seorang gadis, itu memang harus hati-hati ketika kamu sedang datang bulan. Terkait dengan pembalut itu, sebaiknya ketika kamu mengganti pembalutnya itu langsung kamu pendam. Tapi kan waktu itu kamu lagi kerja, dan ini sudah 2 kalinya kamu mengalami hal yang serupa, di mana pembalut itu tidak ada bekas darah dari menstruasinya kamu. Iya Pak Kiai, dan ini ada kaitannya dengan sosok kuntilanak yang menggunakan media perantara darah haid dari seorang gadis yang tak lain dari kamu. Dan saran dari Pak Kiai, ketika kamu datang bulan, sebaiknya kamu minta izin di restoran atau rumah makan kamu untuk tidak kerja. Mungkin itu butuh seminggu atau 2 minggu, asalkan kamu siap untuk tidak kerja. Tapi Pak Kiai, nanti saya dipecat Pak Kiai. Ya ini kan saran dari Pak Kiai, soalnya kan ya kalau kamu bisa izin sih tidak masalah. Atau mungkin kamu bisa menanam atau memendam pembalut itu langsung di belakang restoran, itu tidak masalah. Yang penting selesainya kamu mengganti pembalut itu langsung dipendam. Jangan sampai kamu taruh kayak kemarin di tas, terus kamu baru buang di belakang rumah, yang mengundang kuntilanak itu datang. Dan kemungkinannya sosok kuntilanak itu ini ada kaitannya dengan tempat kerja kamu. Karena di saat pertama kali menstruasi itu kan kamu di restoran. Dan hal inilah yang membuat Pak Kiai menduga itu ada kaitannya dengan restoran atau rumah makan tempat kamu kerja. Dan di sela-sela Ningsih dan keluarganya yang ketakutan akan kedatangan sosok kuntilanak yang ada di pintu dapurnya, yang sudah ada warga yang menenangkan keluarga Mbak Ningsih waktu itu. Di sela-sela menunggu bapaknya yang undang Pak Kiai, itu masih dalam keadaan takut, yang banyak warga itu ya mencoba menenangkan. Tenang Mbak Ningsih, tenang Bu, tenang nak, ndak apa-apa, kuntilanak itu ndak akan muncul. Kita tunggu Bapak sama Pak Kiai saja. Tidak berselang lama Pak Kiai itu datang bersama bapaknya, yang saat itu menanyakan ke Mbak Ningsih, apa benar yang diceritakan bapakmu kalau pembalut kamu itu ndak ada bekas darahnya? Iya Pak Kiai. Nah terus kejadiannya di mana? Saat itu Pak Kiai, saya taruh di tas. Saat itu saya menstruasi di tempat kerja, di rumah makan itu Pak Kiai milik Pak Hendra itu, milik Bu Ayu. Dan sepulangnya saya itu hendak mendam atau membuang pembalut, tapi kok tidak ada bekas darahnya. Dan saat itu udah 2 malam ini Pak Kiai, aku merasakan kehadiran kuntilanak itu. Dan barusan saja Pak Kiai ada di belakang dapur, di depan pintu dapur itu ada, itu di dalam rumah. Beneran Bu? Iya Pak Kiai, tolong usir kuntilanak itu. Dan warga juga mengiyakan bahwa kuntilanak itu benar-benar nyata, karena tidak mungkin dilihat hanya Mbak Ningsih dan ibunya ataupun adik-adiknya. Itu dikuatkan sama warga, yang singkatnya Pak Kiai itu langsung berdoa.
yang untuk mengusir kuntilanak itu. Namun ketika Pak Kiai itu berdoa, kembali sosok kuntilanak itu justru malah merasuki Mbak Ningsih. Dan di sela-sela Pak Kiai yang sedang berdoa, yang berusaha untuk mengusir kuntilanak yang ada di dalam rumah Mbak Ningsih, yang di situ disaksikan para warga, Mbak Ningsih itu justru malah mengalami kerasukan, kesurupan yang talent dia seketika itu tertawa cekikikan dengan tersipu malu. Seakan-akan enggan menunjukkan wajahnya yang membuat ibunya pun langsung ketakutan ketika Ningsih yang dalam keadaan ketakutan dengan tubuh yang sangat lemah karena memang dia lagi sakit kok malah kerasukan. Sempat meminta tolong Pak Kiai tolong anak saya, tolong anak saya. Itu dari ibunya Mbak Ningsih yang waktu itu diceritakan ke Mbak Ningsih karena Mbak Ningsih dalam keadaan keserasukan atau kesurupan ya dia tidak ingat sama sekali. Dia udah tidak sadar karena tubuhnya itu udah dirasuki kuntilanak. Dan dalam usahanya seorang Pak Kiai yang diceritakan oleh ibu kandungnya, bapaknya, adik-adiknya termasuk tetangga bahwa dirinya atau Mbak Ningsih ini itu ditanya tentang sosok kuntilanak, siapa yang menyuruh kamu, siapa yang meminta kamu datang ke sini. Itu ada komunikasi dari Pak Kiai sama Mbak Ningsih yang Mbak Ningsih itu menjelaskan lewat dirinya yang kerasukan. Saya disuruh Pak Hendra sama Bu Ayu untuk mengambil darah perawan dari headnya Mbak Ningsih. Itu yang dijelaskan di saat Ningsih yang kerasukan, dan ini semakin menguatkan bahwa darah headnya seorang Mbak Ningsih itu dijadikan media perantara penglaris dan pesugihan dari Hendra dan Ayu yang talent pemilik restoran itu, yang ternyata itu bukan 1-2 kalinya Pak Kiai itu membantu warganya yang seorang gadis, karena memang rata-rata yang kerja di tempatnya Mbak Ningsih itu adalah perempuan yang masih perawan, yang masih gadis. Dan ternyata dari apa yang disampaikan Pak Kiai setelah Mbak Ningsih ini disadarkan, meminta sama Mbak Ningsih, ini kejadian yang sudah menimpa sampean. Sampean harus hati-hati dan sebaiknya sampean jangan lagi kerja di situ selama sampean itu lagi menstruasi. Sebaiknya sampean istirahat di rumah. Nanti Pak Kiai kalau saya dipecat di PHK gimana? Ibu dan bapaknya Mbak Ningsih langsung menjawab apa yang dikatakan Ningsih. Nah, mendingan kamu kerja di tempat lain. Bapak lebih ikhlas dan rela daripada kamu mendapatkan gaji lebih, ya lembur sampai malam dengan kamu membantu bapak, membantu ibu, tapi kamu celaka. Saya, yaitu bapak kamu itu tidak mau kamu kenapa-napa. Dan intinya, apa yang disampaikan bapak ibunya Ningsih setelah diruqyah dengan pernah mengalami kerasukan dan kesurupan yang telah sosok kuntilanak, di esok harinya Ningsih ditemani bapaknya menemui Pak Bima yang waktu itu Pak Hendra dan Mbak Ayu itu, yang waktu itu Pak Hendra dan Bu Ayu itu memang tidak ada di restoran itu atau di rumah makan. Lewat Pak Bima, Ningsih dan bapaknya meminta izin untuk keluar, dan itu menjadi pertanyaan besar bagi teman-temannya. Dan teman-temannya ya di sore harinya setelah mereka itu balik kerja, tak singkatin ya, dan setelah Ningsih dan bapaknya itu meminta izin untuk keluar, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi teman-temannya yang kenapa kok Ningsih secara tiba-tiba dan mendadak keluar. Nah sekitar jam 9 lebih, tepatnya itu ya setengah 10, teman-temannya yang seprofesi, yang satu tempat kerja Ningsih sebelumnya itu di restoran atau rumah makan milik Pak Hendra dan juga Bu Ayu ini, hampir 20 lebih teman-temannya itu menjenguk Mbak Ningsih yang memang sudah beberapa hari sakit, ya tepatnya 2 hari itu, yang sudah 2 hari sakit waktu itu, menjelaskan ke teman-temannya bahwa penyebab dia keluar itu bapaknya juga melarang, ibunya melarang, yang ternyata ada kaitannya dengan sosok kuntilanak yang merupakan penglaris daripada tempat Ningsih kerja. Dan ini membuat seluruh orang-orang yang talent teman-teman kerjanya Mbak Ningsih benar-benar ketakutan, karena rata-rata mereka semua itu masih gadis. Ya memang ada laki-lakinya yang sebagai pelayan, sebagai pengantar itu ada. Namun sebagian besar dari para wanita atau gadis itu setelah mengetahui kabar tentang Ningsih yang pernah dihantui dan dikejar-kejar kuntilanak, hampir sebagian besar itu mengundurkan diri. Dan ini yang membuat rumah makan dan restoran itu dicap menggunakan jin penglaris sosok kuntilanak. Ini sempat membuat geger sampai singkatnya seorang Mbak Ningsih itu harus mengalami sebuah teror nyata
yang mungkin ini dilakukan oleh Pak Hendra dan Bu Ayu. Karena penyebab teror muncul yang tak lain rumor tentang penglaris kuntilanak itu udah menyeruak, udah benar-benar membuat para warga sekitar itu yang pernah anak-anaknya kerja, itu para gadis itu meminta rumah makan itu untuk ditutup. Dan yang dilakukan oleh Pak Hendra dan Bu Ayu, yang waktu itu masih ada pekerjaan yang banyak laki-lakinya, ya hanya beberapa saja perempuan yang masih bertahan. Rumah makan itu masih sempat berjalan, dan karena desakan warga, rumah makan itu ketika Pak Hendra dan Bu Ayu datang itu pokoknya minta ditutup. Dan yang terjadi ketika usaha dari para warga yang mungkin awalnya itu dari kejadian Ningsih itu diteror secara nyata dari sosok kuntilanak, yang ternyata kuntilanaknya itu benar-benar ingin membuat si Ningsih itu sampai dijadikan tumbal pesugihan. Karena dalam ceritanya Mbak Ningsih, ketika dia sudah menceritakan ke teman-temannya, sempat mengundang warga itu sampai demo besar-besaran yang meminta Pak Hendra dan istrinya menutup restoran itu. Ningsih ini juga diteror yang membuat dia ngundang lagi Pak Kiai dan beberapa warganya untuk mendoakan Ningsih, yang kurang lebihnya hampir 1 bulan lebih Ningsih itu mengalami sakit yang hampir setiap malam selalu didatangi kuntilanak yang bukan cuma satu. Tidak terbayang, hampir puluhan kuntilanak yang datang ke rumahnya Mbak Ningsih, yang setiap kali dalam dia istirahat selalu dikejar-kejar. Sampai Mbak Ningsih itu benar-benar tertekan jiwanya, batinnya, pikirannya, yang membuat dia pun seperti depresi. Tapi alhamdulillah bismillah, karena sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibantu para praktisi, ustadz dan kiai, yang membuat Mbak Ningsih bisa kuat dan bertahan dalam kurun waktu 1 bulan dia ditaruh kuntilanak. Dalam usahanya para praktisi yang membantu Mbak Ningsih sekeluarga ini, rumah makan itu benar-benar masih berdiri, masih berjalan, dan intinya dia pemiliknya itu tidak mau menutup rumah makan itu. Namun yang terjadi setelah 1 bulan Mbak Ningsih itu selamat dari teror itu, sebuah kejadian yang di luar dugaan dari para warga ataupun Mbak Ningsih, ada sebuah kejadian yang menghanguskan restoran atau rumah makan itu, yang menghabiskan seluruh isi dari restoran itu. Namun tidak ada korban jiwa dalam rumah makan itu. Mungkin ada yang bilang itu disengaja dibakar atau mungkin kebakaran sendiri, wallahu alam. Tapi yang pasti rumah makan atau restoran itu mengalami kebakaran yang begitu hebat, yang menghanguskan seluruh isinya, yang sampai singkatnya Pak Hendra dan Bu Ayu pun tidak ada kabarnya setelah rumah makan yang pernah dimiliki oleh Pak Hendra itu berdiri di tempat tinggal yang tidak jauh dari Mbak Ningsih dan beberapa warga yang pernah ikut kerja di situ. Itulah kisah hidup dari Mbak Ningsih yang terkait dengan sosok kuntilanak yang pernah dialami ketika dia kerja di sebuah rumah makan, yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan jin penglaris atau pesugihan. Wallahu a'lam bishawab. Namun terkait dengan kabar Hendra dan Ayu, yaitu tidak diketahui oleh Mbak Ningsih bagaimana nasib mereka setelah rumah makan itu terbakar yang meratakan seluruh isi bangunan tersebut. Semoga dari kisah Mbak Ningsih ini bisa menghibur kalian semua sahabat channel Selamat Untung, dan bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dan akhirul kalam daripada wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.